Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, Ahmad Hanafi Rais terluka parah akibat mobil yang ditumpangi terlibat tabrakan beruntun di ruas tol Cipali, Subang, Jawa Barat. Dua kendaraan yang terlibat kecelakaan ini melarikan diri. Putra sulung Amin Rais ini dirujuk ke Rumah Sakit Premier Bintaro, Tangerang Selatan. Evakuasi Ahmad Hanafi Rais, putra sulung dari Amin Rais yang terlibat kecelakaan beruntun di ruas tol Cipali, Subang kilometer 112.900 terekam video amatir petugas. Kecelakaan terjadi pada Minggu dini hari melibatkan sejumlah kendaraan. Dari keterangan korban, mobil yang ditumpanginya dari arah Palimanan menuju Jakarta tiba-tiba ditabrak kendaraan lain dari arah belakang hingga terdorong dan menabrak kendaraan berat di depannya. Akibatnya, korban Hanafi Rais mengalami luka berat sementara pengemudi mengalami luka ringan. Ironis dari kejadian ini, kendaraan yang menabrak dan ditabrak malah melarikan diri. Telah terjadi kecelakaan di kilometer 112.900, tabrak oleh kendaraan yang arah belakang. Kemudian Alphard tersebut terpental dan menabrak lagi kendaraan berat yang ada di depannya. Kedua kendaraan tersebut melarikan diri, tidak diketahui identitasnya, dan untuk kendaraan Alphard tersebut mengalami luka berat untuk satu orang penumpang atas nama Muhammad. Kedua korban dievakuasi ke Rumah Sakit Tamrin Purwakarta, sementara kendaraan dibawa ke Pos Derek Cilameri, Subang untuk penyelidikan unit laka lantas Polres Subang. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Hermawan, iNews melaporkan. Pemirsa, pembunuhan siswi SMK yang ditemukan tewas dengan tangan terikat di kamar tidurnya di Deli Serdang, Sumatera Utara menggemparkan warga. Remaja 16 tahun ini juga menjadi korban perkosaan. Ironis, pelaku ternyata paman korban sendiri. Pelaku menggasak laptop dan handphone korban lantaran terjerat utang. Isak tangis keluarga terjadi saat jenazah MJ, remaja putri 16 tahun tiba di rumah duka di Jalan Tanjung Selamat, Deli Serdang, Sumatera Utara. Jasad korban sempat diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Tak kuasa melihat jasad putrinya terbujur kaku, Erlina, ibu kandung korban, terus menangis hingga jatuh pingsan. Kakak korban pun juga terus menangis. Jasad korban dimakamkan di pemakaman Muslim Tanjung Selamat. Sebelumnya, siswi SMK ini ditemukan tewas tergeletak di tempat tidur di kamar rumahnya Kamis malam dengan tangan terikat. Saat kejadian, korban sendirian dalam rumah, sementara orang tuanya sedang bekerja. Usai polisi olah TKP, diketahui laptop dan 3 handphone korban hilang digasak pelaku. Kakak itu di depan rumah sama abangnya ini, Bang Anto. Begitu nggak lama, saya congkelkan pintu. Udah saya bukakan pintu, habis itu saya hidupin lampunya. Korban yang pertama nengok, Bang Anto. Habis itu dipanggil awak. Lihat, Jana di kamar katanya. Itulah saya nengok itu di kamar. Begitu udah saya nengok, udah jangan kalian pegang. Telepon aja Polsek Sunggal. Betapa terkejut, ternyata pelaku pembunuhan dan perampokan ini adalah paman korban sendiri. Lebih kejinya lagi, pelaku juga tega memperkosa korban. Kurang dari 24 jam, pelaku berhasil ditangkap polisi di sebuah rumah kosong di Tanjung Sari, Medan. Saat penangkapan, pelaku sempat diamuk massa. Pelaku mengaku beraksi di bawah pengaruh narkoba. Anak itu. Itu kekali-kaling itu. Iya, Pak. Pakai apa kok sabu? Iya, Pak. Jadi keroyok. Pelaku mengaku terjerat hutang dan tega menganiaya karena korban tak mau menunjukkan tempat penyimpanan uang orang tuanya. Didatangi oleh tersangka meminjam uang ke kakaknya yang merupakan ibu daripada korban, itu sekitar pukul 04.00 karena pengakuan tersangka dia terlilit utang. Kemudian pada pukul 06.30 ibu korban meninggalkan rumah untuk berangkat kerja. Dari tangan pelaku disita guling korban serta 3 handphone milik korban yang belum dijual pelaku. Polisi juga menangkap 2 pelaku lain yang membantu menjual barang milik korban.
Ketiga pelaku terancam penjara seumur hidup. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap dan Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Pemirsa, sepekan di tahanan, pelaku pemerkosaan dan pembunuhan bocah di Aceh Timur meninggal diduga akibat sakit lambung dan dehidrasi. Tindak kejahatan pelaku sangat keji, memperkosa ibu muda tetangganya dan membunuh bocah 9 tahun anak korban saat membela sang ibu. Sepekan mendekam di tahanan, Samsul Bahri, pelaku pembunuhan dan pemerkosaan di Desa Alugadeng, Aceh Timur, tewas. Pelaku yang terancam 20 tahun penjara tewas saat dibawa ke RSU Kota Langsa, Aceh, akibat menderita sakit lambung dan dehidrasi berat. Jadi sebelumnya satu malam yang lalu juga sudah mendapat perawatan karena mengeluh sakit di perut. Dari riwayat keluarga kita pernah cek, memang yang bersangkutan ada sakit. Dari tahanan yang lain di dalam ruang tahanan yang bersangkutan tidak mau makan. Tindak kejahatan yang dilakukan pelaku sungguh keji dan memancing amarah warga. Pelaku memperkosa seorang ibu muda tetangganya sendiri. Tragis, bocah 9 tahun anak korban dibunuh oleh pelaku saat berusaha membela sang ibu yang akan diperkosa. Jasad bocah ini bahkan dibuang pelaku di sungai hingga akhirnya ditemukan warga. Dari Langsa Kota, Muhammad Maulidin melaporkan. Ya pemirsa, puluhan emak-emak asik berjoget di sebuah hotel di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Emak-emak ini tidak memakai masker, bahkan tidak menerapkan physical distancing. Video joget emak-emak ini pun viral di media sosial. Suara musik kencang mengiringi puluhan mama yang asik berjoget di salah satu hotel di kawasan Makassar, Sulawesi Selatan. Kedua wanita ini bahkan beradu joget dengan jarak yang sangat dekat tanpa menggunakan masker. Video ini pun viral di media sosial. Warganet pun berkomentar aksi para emak-emak ini tidak mematuhi protokol kesehatan. Padahal Sulawesi Selatan baru saja berhasil menekan angka penyebaran COVID-19 dan menjadi zona hijau. Saya khawatir masyarakat bisa lebih memberikan contoh-contoh yang patut ya. Ya tentu kita lihat ini sesuatu yang patut kita koreksi ya, kita koreksi bersama. Warga berharap para pelaku mendapat sanksi yang tegas agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, toko sembako di Ciledug, Tangerang dibobol maling hingga 10 juta rupiah. Untuk menghilangkan jejak, pencuri merusak CCTV. Namun pelaku tak menyadari aksinya tetap terekam CCTV di dalam toko. Dengan mengendap-endap, seorang komplotan pencuri toko sembako beraksi di Jalan Cipto Mangunkusumo, Mencong, Ciledug, Kota Tangerang, Banten. Namun usaha tersebut gagal karena CCTV di dalam toko tetap merekam aksi komplotan pencurian ini. Pelaku masuk ke dalam toko setelah merusak gembok dan kunci rolling door. Setelah menjebol gembok, pelaku dengan leluasa menguras isi toko berikut uang tunai. Selama menjalankan aksinya, sebuah mobil menutupi bagian depan toko. Akibat kejadian ini, korban merugi hingga 10 juta rupiah. Di rolling itu gunting sama gembok hilang semua. Ini setelah masuk ngambil apa aja pelaku perampokan ini, Mas? Rokok sama ciki-ciki. Kasus ini telah dilaporkan ke Mapolsek Ciledug. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu diduga menjadi korban hipnotis yang dilakukan dua ibu rumah tangga. Modus pelaku mengajak ngobrol korban lalu menukar emas yang dikenakan korban dengan kalung imitasi. Dua wanita ini ditangkap dan nyaris diamuk massa. Warga mengepung dua wanita diduga pelaku hipnotis yang beraksi di area Pasar Prang 5 Polim, Asahan, Sumatera Utara. Pelaku tak bisa mengelak karena saat digeledah didapati sejumlah perhiasan disembunyikan di pakaian dalamnya.
warga pun emosi dan nyaris menganiaya pelaku. Awalnya korban datang ke pasar untuk berbelanja, tiba-tiba dihampiri kedua pelaku yang mengajaknya bicara. Pelaku meminta cincin emas yang digunakan korban dan memberikan rantai besi sebagai gantinya. Korban baru menyadari telah ditipu saat pulang ke rumah. Apa, Mak? Cincin Mama kok diambil orang, Mak? Tukaran sama rantai. Rantainya itu apa, Bang? Palsu. Iyalah, pentasi lah. Padahal di rumah ya? Besar. Korban kembali ke pasar dan berhasil mengenali wajah kedua pelaku. Oh, jadi kakak tanda orangnya? Tanda, saya tarik badannya. Sini kamu yang nyopet cincin saya itu. Enggak, katanya juga. Tolong, minta tolong aku. Itu ditarik sama orang pajak. Pelaku dibawa ke Mapolsek Kota Kisaran untuk diproses hukum. Warga diimbau untuk berhati-hati dan tak mudah percaya dengan orang yang baru dikenal. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Warga digemparkan dengan temuan bayi laki-laki dalam kantong plastik hitam di tempat pembuangan sampah. Bayi didapati dalam kondisi hidup. Awalnya warga mendengar suara tangisan bayi. Warga digemparkan dengan temuan bayi laki-laki di tempat pembuangan sampah di Natar, Lampung Selatan. Awalnya warga curiga mendengar tangisan bayi yang masih berada di lokasi tersebut. Bayi yang masih lengkap dengan ari-arinya ini didapati di dalam kantong plastik hitam. Bayi kemudian dievakuasi ke rumah pamong desa dan dirawat oleh istri lurah yang juga seorang bidan. Kepala desa berencana mengadopsi bayi ini. Diamanahkan untuk dititipkan kita, akan kita rawat, akan kita besarkan, akan kita bina, akan kita sekolahkan. Insya Allah cita-cita memang kita pondokkan. Polisi masih menyelidiki ibu bayi yang diduga sebagai pelaku pembuangan bayi. Dari Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Bayi berusia 5 bulan di Kota Makassar dianiaya ayah kandungnya sendiri hingga nyaris tewas. Korban bahkan pernah dibuang sang ayah saat masih berusia 3 bulan. Diduga pelaku beraksi di bawah pengaruh minuman keras. Wanita ini melapor ke polisi setelah suaminya melakukan tindakan keji mencekik bayi kandungnya sendiri di rumahnya di Jalan Pampang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku saat itu pulang ke rumah dini hari dalam kondisi mabuk berat. Tanpa alasan jelas, pelaku mencekik darah dagingnya sendiri hingga pingsan dan nyaris tewas. Beruntung warga melihat hingga berteriak sehingga korban berhasil diselamatkan. Cucu mau di situ dicekik, ada anakku keluar dari lorong berteriak, anakku jadi masuk, luka merah nih, ambil. Baru saya bawa ke sana, saya tidak trik mulutnya, tidak bernapas, karena dia sudah kayak kaku nih. Kejadian pencekikan ini bukan pertama kali terjadi. Saat korban berusia 3 bulan, pelaku juga pernah mencekik dan membuang bayi tersebut di sebuah ruko, namun diselamatkan warga yang melintas. Anak bayinya ini sudah 2 kali kejadian dicekik oleh bapaknya ini. Yang pertama ketika anak ini umur 3 bulan, kemudian dibuang, dan yang kedua ini baru-baru. Jadi sekarang kurang lebih korban berumur 5 bulan. Korban mengalami luka memar di leher, dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk divisum. Pelaku kini dalam pengejaran polisi. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Kesal istrinya menolak kerujuk setelah 1 bulan kisah ranjang. Seorang suami nekat membakar rumah mertuanya. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi. Sergap segera kembali.